damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul biaya, volume, dan laba. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, laba yang seringkali disebut sebagai count volume profit merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis BFL juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah titik impas dalam unit. Titik impas adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah yang dikeluarkan perusahaan atau biaya total. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas atau jumlah unit penjualan. Titik impas dapat dirumuskan melalui dua pendekatan, yaitu titik impas dalam jumlah unit penjualan dan titik impas dalam jumlah rupiah penjualan. Titik impas dalam jumlah unit penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit. Titik impas dalam jumlah rupiah penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap atau dengan rasio margin kontribusi. Selanjutnya adalah titik impas dalam unit penjualan. Ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan laba operasi, yang kedua pendekatan margin kontribusi, dan yang ketiga unit penjualan untuk mencapai laba target yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi kami. Yang pertama, contoh soal dari pendekatan laba operasi. Berdasarkan data di samping, diketahui bahwa harga jual produk adalah sebesar 400 juta per unit dan biaya variabel adalah sebesar 325.000 per unit. Biaya tetap adalah sebesar 45 juta. Pada titik impas, persamaan laba operasi akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, 0 sama dengan 400 juta dikali unit dan dikurangi 325.000 dan dikurangi lagi 45 juta menjadi 75.000 dikali unit dan dikurangi 15 juta menjadi 600 unit. Yang kedua, contoh soal pendekatan margin kontribusi. Dapat dilihat bahwa margin kontribusi per unit dapat dihitung melalui 2 cara. Cara pertama adalah dengan membagi margin kontribusi per unit sebesar 75.000 dan cara kedua adalah mengurangi harga jual per unit dengan biaya variabel per unit sehingga diperoleh hasil yang sama, yaitu 75.000. Untuk menghitung jumlah unit, titik impas persamaannya adalah sebagai berikut. 45 juta dibagi 75.000 menjadi 600 unit. Saya akan menjelaskan contoh soal ketiga. Diasumsikan bahwa PT Gamaripa ingin memperoleh laba operasi sebesar 60 juta. Tentukan berapa jumlah mesin motor yang harusnya dijual untuk mencapai laba tersebut. Dengan menggunakan pendekatan laporan laba rugi operasi dapat dihitung sebagai berikut. 60 juta sama dengan 400.000 dikali dengan unit dikurangi dengan 325.000 dikali unit dikurangi dengan 45 juta sama dengan 105 juta sama dengan 75.000 dikali unitnya sama dengan 1.400. Selanjutnya contoh keempat. Target laba setelah pajak apabila PT
Ripa ingin memperoleh laba bersih sebesar 56.250.000 dan tarif pajak yang berlaku adalah sebesar 25%. Maka untuk mengonversi target laba setelah pajak ke dalam target laba sebelum pajak diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 56.250.000 sama dengan laba operasi dikurangi dengan 0,25 dikali dengan laba operasi, sehingga 56.250.000 sama dengan 0,75 laba bersih dikali dengan laba operasi 56.250.000 dibagi dengan 0,75. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang target laba dan pendapatan penjualan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, apabila muncul pertanyaan berapakah pendapatan penjualan yang harus dicapai oleh PT Gema Ripa agar perusahaan dapat memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, caranya adalah dengan menambahkan target laba operasi tersebut sebesar 60 juta pada biaya tetap sebesar 45 juta, dan selanjutnya jumlah tersebut dibagi dengan rasio margin kontribusi penjualan sama dengan 45 juta ditambah 60 juta, jadi hasilnya 105 juta. PT Gema Ripa harus memperoleh pendapatan penjualan sebesar 560 juta agar dapat mencapai target laba sebesar 60 juta. Yang berikut ada risiko dan ketidakpastian. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh manajer dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian. Dua konsep atau metode yang sangat bermanfaat bagi manajer perusahaan dalam menghadapi risiko. Selanjutnya adalah margin of safety. Margin of safety adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual atas volume impas. Selain itu, margin of safety juga dapat diidentifikasi sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan diperoleh perusahaan di atas volume impas. Sebagai contoh, apabila volume impas suatu perusahaan adalah sebanyak 200 unit dan saat di perusahaan berhasil menjual sebanyak 500 unit, maka margin of safety adalah sebesar 300 unit atau 500 unit sampai 200 unit. Margin of safety juga dapat diekspresikan dalam bentuk pendapatan penjualan. Apabila volume impas adalah sebesar 200 juta dan perkirakan pendapatan penjualan adalah sebesar 350 juta, maka margin of safety adalah sebesar 150 juta. Baik, kesimpulan dari materi kami ialah analisis biaya volume laba atau biasa disebut dengan CVP adalah alat penting bagi para pelaku bisnis untuk memahami hubungan antar biaya, volume, penjualan, dan laba. Alat ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait penetapan harga, perencanaan produksi, dan pengendalian biaya. Manfaat utama dari CVP adalah yang pertama, memahami struktur biaya perusahaan, yang kedua, menentukan titik impas atau BEP, yang ketiga, menganalisis margin laba, yang keempat, mengevaluasi alternatif strategis, yang kelima, meningkatkan pengembalian keputusan.